ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwati iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama berharap ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun di tempat ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di PD Persis Kota Tasikmalaya yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan sore hari ini. Ikhwati iman yang saya muliakan, hari ini kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim masih memberikan izin kepada kita semua untuk menikmati jamuan Ramadan. Terdapat beberapa pertanyaan dari sejumlah jamaah. Apakah kemudian dengan ditetapkannya tanggal 1 Ramadan di hari ini, apakah itu berarti pimpinan pusat Persis menganulir kebijakannya? Setelah saya melihat surat edaran yang berkali-kali disebarkan oleh pimpinan pusat Persis, maka saya justru menemukan konsistensi yang ditampakkan oleh pimpinan pusat Persis. Di surat edaran terakhir, PP Persis menyampaikan bahwa kemungkinan tanggal 1 Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 14 April, namun di bawahnya ada tulisan apabila ada orang tertentu yang kemudian melihat hilal dan lalu kemudian disumpah sesuai dengan syariat, maka kita memberikan kesempatan untuk mengambil putusan itu kepada ulil amri jam'iyah, yakni pimpinan pusat Persatuan Islam, dalam hal ini Al-Ustadz Kyai Aceng Zakaria. Dan Ustadz Aceng telah menyampaikan putusannya lewat Ustadz Haris Muslim. Dan hari ini kita mengawali saum di tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Ikhwatu iman yang saya muliakan, dalam 2 pekan ini saya sudah 2 kali bolak-balik Tasikmalaya dan ini ketiga kalinya. Dan saya di setiap kesempatan tersebut menyampaikan terkait dengan ibadah saum. Di Kawalu saya menyampaikan tentang syariat saum. Di Baitur Rahman kemarin saya menjelaskan tentang predikat-predikat yang melekat pada bulan Ramadan. Dan izinkan saya pada kesempatan sore hari ini di hadapan ibu dan bapak sekalian menyampaikan tujuan kita melaksanakan ibadah saum. Ikhwatu iman yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kita semua dan mewajibkan kita semua untuk melaksanakan ibadah saum. Perintahnya cukup imperatif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa disyariatkannya ibadah saum tiada lain dan tiada bukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Saya ulang, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang tadi saya bacakan menginformasikan kepada kita bahwa disyariatkannya ibadah saum tiada lain dan tiada bukan agar membentuk kepribadian yang bertakwa. Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah kita melaksanakan ibadah saum, taruhlah ketika kita mulai balik dan berakal di usia kurang lebih 15 tahun sampai hari ini, sudah seberapa levelkah naiknya keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kita harus sama-sama merasa khawatir. Ramadan datang berulang kali dalam kehidupan kita, berbelas kali bahkan berpuluh kali. Akan tetapi ternyata Ramadan itu datang begitu saja, dan kita tidak bertambah keimanan dan ketakwaannya. Takwa sendiri dijelaskan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita tentang tipologi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mau berderma di kala lapang maupun di kala sempit. Ikhwati iman yang saya muliakan, yang menarik dari ayat ini, ternyata kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebuah standar, maka standarnya pasti standar yang tinggi. Kalau Allah hanya berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu hanyalah mereka yang berderma di kala lapang, maka kita semua pasti dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Kita punya penghasilan 30 juta per bulan, lalu kemudian kita diwajibkan untuk membayar misalkan iuran hanya sekedar 200.000 rupiah, maka itu sungguh sangat ringan. Dan insya Allah kita semua akan lulus. Pendapatan kita misalkan 2,4 juta per bulan, lalu kemudian kita harus mengisi kenceleng 2.000 rupiah, tentu kita semua akan lulus. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang kepada kita ketika rizki kita tidak terlalu banyak, tapi Islam perlu dibantu oleh kita semua. Ikhwati iman yang saya muliakan, terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Dunia pada tahun 2018. Di tahun 2018, Badan Dunia tersebut mengukur kadar filantropi sosial, kadar kedermawanan sosial yang dilakukan hampir di 48 negara, dan di 48 negara itu terdapat negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan negara yang terbelakang. Termasuk di dalamnya yang diteliti itu adalah tingkat kedermawanan orang Indonesia. Dan ternyata di luar dugaan, hasil riset yang dilakukan oleh salah satu badan dunia tersebut menunjukkan bahwa orang Indonesia adalah orang paling dermawan di seluruh dunia. Jadi orang Indonesia teh teu beunghar teuing tapi berehan. Oleh sebab itu hampir di semua titik penjuru di republik ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu silahkan datang ke negara maju. Bapak Ibu tidak akan menemukan bapak-bapak yang berdiri di dekat simpang 5, di dekat persimpangan, lalu kemudian mengatur lalu lintas, kemudian diberikan upah. Bapak Ibu tidak akan menemukan di negara-negara maju tukang parkir yang tidak dilegitimasi oleh negara, lalu kemudian membantu memarkirkan kendaraan kita, menjaga kendaraan kita, lalu kemudian mereka diberikan upah oleh sang pemilik kendaraan. Di Indonesia nu kitu teh seueur. Bahkan di republik ini sudah tahu bayar KTP gratis. Suatu iman yang saya muliakan, kenapa tingkat gratifikasi kita tinggi? Karena kultur memberi kita itu tinggi. Jadi gratifikasi itu bahasa yang paling sederhananya suap. Kenapa tingkat suap di kita tinggi? Karena memang orang Indonesia itu seneng ngasih. Saya kasih contoh. Membuat akta kelahiran itu hak yang melekat pada warga negara. Membuat kartu tanda identitas diri itu adalah hak warga negara. Tapi berapa banyak di antara kita yang bikin KTP, bikin KK, bikin akte kelahiran, ngasih sama orang. Bahkan yang paling unik di republik ini, ada orang membayar STNK, keur teu mayar pajak, bakat ku hayang ku tereh, masih kene barang bere ka petugas samsat. Nah itu Bapak Ibu, itu bagian dari kedermawanan yang keliru. Sekarang saya kasih contoh betapa bangsa ini dermawan. Jarak antara kita dengan Palestina itu jauhnya luar biasa.
Tapi hari ini otoritas Palestina mengatakan bahwa bantuan paling besar itu untuk rakyat Palestina dan untuk kemerdekaan Palestina datangnya dari sebuah negeri yang masih berkembang, ada di wilayah Asia Tenggara, namanya Indonesia. Setelah Indonesia baru kemudian muncul Turki dan Malaysia. Jadi kita harus bersyukur, ternyata warga bangsa ini adalah warga bangsa yang dermawan. Dan itu adalah ciri dari kepribadian manusia yang bertakwa. Ikhwati iman yang saya muliakan, saya berikan contoh lain. Ketika pandemi COVID-19 menggejala di Republik ini, dan ketika banyak sekali fasilitas kesehatan yang membutuhkan alat pelindung diri, dan ketika pemerintah karena persoalan penganggaran yang cukup rumit belum bisa membantu fasilitas-fasilitas kesehatan itu, ternyata yang pertama kali membantu sahabat-sahabat kita yang ada di garda terdepan menjaga kesehatan kita, tenaga medis kita, adalah masyarakat sipil. Tadi disampaikan oleh Ustadz Yusuf, saya ini ketua Jabar Bergerak. Jauh sebelum Pemprov membagikan APD, Jabar Bergerak bantuannya sudah sampai ke 257 fasilitas kesehatan di Jawa Barat. Dari mana dananya? Dananya kami kumpulkan dari para agnia, orang-orang baik yang mau berjuang untuk nilai-nilai kemanusiaan. Persis dulu kenapa maju? Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana mungkin di pusat kota Bandung, di tengah pemukiman Tionghoa, di tengah begitu banyaknya pusat-pusat bisnis, lalu kemudian berdiri sebuah pesantren tertua yang ada di kota Bandung, namanya Pondok Pesantren Persis Pajagalan. Dan asal Bapak dan Ibu tahu, gedung atau masjid Pajagalan itu sudah ditetapkan sebagai heritage, cagar budaya, jadi tidak boleh diubah bentuknya. Dan kalau Bapak Ibu membaca sejarah Bandung, Masjid Pajagalan dan Pesantren Pajagalan disebut sebagai pesantren tertua di Bandung. Uniknya tempatnya di pusat kota, di jantung kota Bandung, hanya berjarak sekian meter dari kantor wali kota. Kenapa itu bisa ada? Karena ada banyak orang-orang baik yang mau berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Oleh sebab itu hari ini kita punya tantangan. PD Persis Kota Tasikmalaya ini ingin mendirikan kantor. Kantor itu akan menjadi sangat mudah untuk kemudian kita bangun kalau kita semua punya semangat berzakat, berinfak, bersodakoh, dan berwakaf. Karena kalau kita berbicara tentang alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dhara, yang disebut dengan kedermawanan sosial di dalam Islam itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama zakat. Zakat itu wajib. Perintahnya tegas. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bukan memohon, tapi mengambil. Jadi PZU Persis Kota Tasikmalaya itu kalau datang ke Agnia itu bukan memohon, tapi mengambil. Oleh sebab itu kalaulah boleh saya memberikan saran untuk kegiatan-kegiatan membangun fasilitas-fasilitas publik yang punya relevansi dengan perkembangan Islam di masa yang akan datang, datanglah kepada para agnia dan orang-orang berpunya itu tidak dengan cara memohon. Jangan seperti peminta-minta. Karena saya sering menyampaikan para amilin itu adalah penyelamat negeri akhiratnya para agnia. Kalau para agnia tidak diingatkan tentang kewajibannya berzakat, berinfak, bersodakoh, dan berwakaf, lalu kemudian kewajiban itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab, maka hal itu sudah merupakan hal yang tidak sederhana lagi. Oleh sebab itu datanglah ke agnia dengan cara yang sangat beradab dan bermartabat. Pak, Bu, saya datang ke tempat ini untuk mengambil sebagian harta dari Bapak dan Ibu. Dan saya datang ke tempat ini disuruh tidak oleh Direktur Pusat Zakat Umat yang ada di Bandung, tapi saya disuruh datang ke tempat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantong di tambahan.
Kalau bapak dan ibu tidak membayar zakat, maka seperti kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bapak dan ibu akan kami persepsikan sebagai musuh dan kami akan memerangi bapak dan ibu. Meskipun jurisprudensinya ada, tapi sepertinya kita tidak usah melakukan itu. Makanya tugas saya hari ini adalah sama-sama mengedukasi. Ayo keluarkan zakat, ayo keluarkan infak, ayo keluarkan sedekah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, sedekah itu apa? Rasul lalu kemudian menjawab, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu penjelas bagi ia apakah kemudian ia orang bertakwa ataukah bukan. Rajin bersedekah. Kalau zakat itu terbatas, infak dan sedekah juga wakaf itu tidak berbatas. Oleh sebab itu ibu dan bapak yang saya muliakan, di bulan Ramadan ini saya mengajak kepada kita semua untuk melipat gandakan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang bisa kita lakukan untuk membangun peradaban Islam ke arah yang jauh lebih baik. Ikhwati iman yang saya muliakan, yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Kalau kita saumnya sukses, maka kita akan menjelma menjadi pribadi-pribadi yang tidak lekas tersulut emosinya. Jangan mudah tersulut emosi kita itu. Jangan pendek sumbu. Dari apa yang menjadi penelitian saya, kebanyakan orang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, persoalan pokoknya adalah pendek sumbu. Dan pendek sumbu itu diakibatkan dari ketidakpahamannya terkait dengan ilmu. Coba Pak, kalau pakai logika. Kemarin-kemarin terjadi penyerangan ke Mabes Polri. Bapak Ibu tahu yang melakukannya itu seorang perempuan memakai senapan laras pendek masuk ke Mabes Polri. Kalau memakai logika yang jernih, kalaupun ia niatnya untuk berjihad, kenapa ia seberani itu? Kenapa ia segegabah itu? Bawa senjata ke sebuah tempat yang hampir semua orang di tempat itu pegang senjata. Apa ada yang terluka di pihak kepolisian? Tidak ada. Siapa yang terluka? Dirinya sendiri. Kejadian bom di Makassar yang menghancurkan sebagian pagar dari katedral dilakukan oleh suami istri. Yang lainnya nggak ada yang meninggal. Yang meninggal hanya orang yang melakukan bom bunuh diri. Dan mohon maaf, saya sering ditanya oleh teman-teman pemuda, Tad, boleh nggak sih kita melakukan bom bunuh diri? Jawaban saya clear, bom bunuh diri itu diharamkan. Lalu ada pertanyaan, kalau orang Palestina bagaimana? Orang Palestina itu beda kasusnya. Palestina itu padanan kasusnya di kita, itu pahlawan Muhammad Toha. Muhammad Toha itu bisa disebut bomnya itu bom syahid, bukan bom bunuh diri. Karena satu-satunya cara untuk menghancurkan gudang senjata yang dimiliki oleh penjajah saat itu adalah ia meledakkan diri di tempat itu, agar penjajah tidak punya senjata untuk menyerang kita sebagai orang Indonesia dan sebagai umat Islam. Karena itu satu-satunya cara, maka ia melakukannya di situ. Karena zaman itu belum mengenal detonator yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang saya muliakan, saya bermohon sekali, jangan jadi muslim yang lekas marah. Jangan jadi muslim yang lekas tersulut emosinya. Kalau membaca berita, saring sebelum sharing. Ieu mah teu kaop dihanap nate, kalau kamu mencintai Islam, share berita ini. Langsung di-share. Saya kasih contoh sejumlah hoax. Dulu ada rapid test bagi 5.000 ulama di Jawa Barat. Salah satu pengusulnya kepada gubernur saya
saya minta kepada Pak Gubernur, Kang, ayaku sahe upami Pemprov memfasilitasi rapid test untuk para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu ketemu dengan umat sering, sehingga dia harus dipastikan sehat. Tiba-tiba, jangankan di tempat lain, di tempat saya sendiri, di grup WA yang saya ada di dalamnya, tiba-tiba muncul berita, hati-hati, strategi PKI untuk membunuh para ulama. Ulama-ulama itu akan dites pakai rapid test, nanti akan dipositifkan, dimasukkan ke rumah sakit, nanti dibunuh di rumah sakit. Dan mohon maaf, sampai hari ini orang yang nge-share itu tidak tahu malu dan gak pernah minta maaf. Padahal para ulama di rapid dan hasilnya baik-baik saja. Oleh sebab itu, ikhwatu iman yang saya muliakan, saya betul-betul mendorong, mari kita tidak menjadi generasi yang mudah lekas marah, agar kemudian Allah mencintai kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la taghdab walakal jannah, janganlah kalian jadi pemarah, niscaya kalian akan memasuki surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ikhwatu iman yang saya muliakan, kenapa marah itu dilarang? Yang pertama, marah itu bisa menggerus pikiran-pikiran sehat. Makanya saum ini sebetulnya menyehatkan kembali pikiran-pikiran kita. Jadi di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menahan marah. Makanya kalau ada orang ngajak ribut sama kita di bulan Ramadan, kita disyariatkan untuk menjawab, ini shaim. Dan ini shaimunnya sambil senyum. Jadi kalau bapak, ibu naik kendaraan, naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada orang mepet kendaraan kita, lalu kemudian ngageduk karena mobil orang, ngageduk karena motor orang, maka respons kita itu harus baik. Kalau kemudian dia marah padahal dia yang salah, dia ngebentak-bentak kita, jawaban kita sesuai dengan syariat ketika saum adalah ini shaim. Dan sambil senyum. Ulah ieu mah cek batur teh kunaon atuh cek sing neuleuh atuh teh. Maka mobil teh terbalik siga kieu. Bapak teh ngawalarna teh ini shaimun sia teh aing teh keur saum. Jadi ketika kita mengatakan saya sedang melaksanakan saum, maka ekspresi dan gestur tubuh kita pun harus menunjukkan bahwa kita itu orang baik dan enggak sedang marah. Ada lagi pertanyaan, Tad, bukankah boleh perang di bulan Ramadan? Boleh. Dan itu menunjukkan ternyata perang itu tidak punya relevansi dengan marah. Jadi perangnya umat Islam itu bukan karena kemarahan. Perangnya umat Islam itu lillahi ta'ala, niatnya betul-betul membela agama Allah. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan, kalaulah diri kita dihina, maka kita semua saya sarankan untuk kemudian merespon hinaan tersebut dengan cara yang paling proporsional. Tapi kalau kemudian agama kita dihina, kita nggak boleh diam. Kita harus merespons itu betul dengan proporsional. Bahkan kalaupun kita menunjukkan ekspresi kemarahan kita ketika agama kita dihina, maka hal itu mendapatkan celah dalam syariat ajaran agama Islam. Jangan dibalik. Kalau diri kita dihina lalu kemudian kita marah, tapi kalau agama kita dihina, kita tenang-tenang saja. Maka dalam sejumlah kesempatan saya sesekali menunjukkan itu. Jadi kalau 3-4 tahun yang lalu ketika banyak isu-isu tentang keislaman, Ustadz Yusuf ini sering melihat saya kalau saya mimpin demo, wajah saya marah. Kasus pembantaian etnis muslim Rohingya, kasus kejadian di Tolikara, Papua, lalu kemudian ada kasus 212.
Kita menunjukkan ekspresi kemarahan kita karena agama kita yang dihina, bukan diri kita. Jangan dibalik-balik. Ikhwatu iman yang saya muliakan, yang kedua, orang yang kemudian mengedepankan amarah itu, dia akan mendapatkan rasa malu yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena ketika ia mengambil sikap di awal, ia tidak mempertimbangkan sikapnya itu dengan rasional, maka sering malu. Sudah marah ternyata salah, sudah mengutuk ternyata keliru. Tentu hal-hal semacam ini kita harus hati-hati. Saya kasih contoh ya. Ada jamaah yang marah luar biasa melalui akun Instagram saya ketika saya menyampaikan rasa kegembiraan saya dan rasa sukacita saya atas terpilihnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Anak muda itu marah sama saya. Ustadz Datan ini gimana? Tahu nggak, Joe Biden itu adalah calon presiden Amerika yang pro terhadap gay dan lesbi. Dan dia adalah orang yang kemudian melindungi hak-hak minoritas di Amerika Serikat. Saya jawab, jadi kita harus mendukung siapa? Harusnya Ustadz itu memberikan doa buat Donald Trump. Karena Donald Trump itu, Pak, betul, Donald Trump itu menolak pernikahan sejenis. Lalu saya jelaskan, kenapa saya lebih berharap Joe Biden menang dan saya bersyukur Joe Biden menang. Alasannya sederhana. Karena Joe Biden itu, dia punya keberpihakan terhadap kelompok minoritas. Dan Islam di Amerika itu minoritas. Jadi kalaupun kemudian kita melihat kondisi semacam itu, tentu yang kita timbang adalah maslahat dan mafsadat. Daduana lagi lain Islam. Tapi cari mana yang kira-kira mafsadat untuk Islamnya jauh lebih kecil. Dan terbukti sahabat saya Imam Masjid New York Amerika Serikat, Imam Samsi Ali, menyampaikan bahwa mulai Joe Biden terpilih sebagai presiden, maka pertama Muslim ban dihilangkan. Di zamannya Donald Trump itu, Pak, Bu, ada sejumlah masyarakat dari komunitas negara muslim yang tidak diperkenankan masuk Amerika Serikat. Sekarang itu diperkenankan. Dulu tidak ada support untuk kegiatan-kegiatan keislaman. Sekarang dibukakan. Meski memang harus kita akui, di sisi lain Joe Biden pun memberikan perlindungan terhadap minoritas gay dan lesbi. Tapi kalau membandingkan aspek moral Joe Biden dengan Donald Trump, tentu kalau saya mengutip pendapat Profesor Atif Latiful Hayat itu ya tanah kalangit. Bapak Ibu kan tahu Donald Trump itu pemilik Playboy, majalah porno, kesenangannya pesta seks. Kalau dibandingkan dengan Joe Biden tentu jauh. Nah, akhirnya orang itu malu. Kenapa malu? Karena pada awalnya dia merespons itu dengan emosional. Oleh karena itu saya minta Bapak dan Ibu pun tidak emosi. Saya itu lucu ngelihat jamaah Persis, mohon maaf ya, saya bicara internal. Lucu ngelihat jamaah Persis sekarang itu. Kualitasnya mohon maaf harus kita akui, termasuk saya, itu beda dengan kualitas zaman dulu. Daya itu budak. Yang saya yakini bacaan kitabnya tidak sebagus Ustadz Aceng Zakaria. Tapi untuk urusan penetapan tanggal 1 Ramadan, itu kalimatnya kritis tapi nyinyir. Saya ingin sampaikan, Pak, Persis itu kecil. Kalau kita nggak solid, habis kita itu. Kalau Bapak tidak sepakat, bikin tulisan bantah putusan itu dengan argumentatif. Dan saya sering menyampaikan, memang kalau hisab dan ru'yat sekarang itu, karena kita tidak lagi mempergunakan konsep wujudul hilal, tentu tidak akan ada kepastian di dalamnya.
Kalau dulu kan kita itu mirip dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ormas paling tenang menghadapi satu Ramadan, menghadapi satu Zulhijjah. Mereka itu paling tenang. Kenapa? Karena mereka mengabaikan ru'yat di momentum hari terakhir di tiap bulan Komariah. Jadi mereka santai, karena 0,0001 derajat hilal nampak pun itu sudah masuk bulan baru. Makanya kalau ada nanya, kenapa dulu Persis itu kok pasti-pasti saja? Karena konsep kita dulu mirip dengan Muhammadiyah. Sekarang kita sudah berubah jadi imkanur ru'yah. Visibilitas hilal. Hilal kira-kira mungkin nggak untuk dilihat? Kalau kira-kira tidak sepakat dengan konsep itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, dipersilahkan buat argumentasi, sampaikan kepada pimpinan kita. Jadi nggak cukup dengan begini, enakan baheulanya daripada ayeuna. Nggak cukup, tulis itu. Dan yang ketiga, pemarah itu pada akhirnya akan mempertontonkan kebodohannya. Maka jangan mudah marah. Lihat orang ibadahnya beda dengan kita, hati-hati, argumentasi kitanya kokoh. Kan saya sering sampaikan, gak lucu kalau kemudian Bapak Ibu memprotes orang yang tarawehnya 23 rakaat, tapi Bapak dan Ibu tidak hafal hadis yang menyatakan bahwa taraweh itu 11 rakaat. Ujung-ujung ngagantawang mereka batur, maneh kunaon 20 tilu, capek gawe teka pake. Ejek itu ari maneh kunaon 11. Jawabannya teh manis santai. Ayeuna kan zaman geus modern. Teu kudu lila-lila, maning sakedeung. Da loba urusan. Ku itu teh dijawab, da urang mah 20 tilu ge jam 8 kurang saparapat geus anggeus. Jadi kan gak bisa gitu. Ayo duduk manis berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita, pakai argumentasi. Pakai argumen, jangan sentimen. Saya kasih contoh lain. Bung Karno dan Hasan itu banyak berbeda pada banyak hal. Pak Nasir dengan Bung Karno pun sama. Tapi yang unik, bahkan Pak Isa Ansori dengan Aidit itu jelas bedanya, beda banget. Tapi tolong tanyakan kepada sepuh-sepuh kita yang hidup di tahun 65-66. Pernahkah Jamiah Persatuan Islam, karena Persis sudah berdiri, karena Persis berdirinya 23, mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa darah orang komunis itu halal? Silahkan cek di seluruh keputusan yang dimiliki oleh Jamiah ini, apakah pernah muncul fatwa itu? Yang dilakukan Pak Isa itu bukan gagah-gagahan membuat fatwa semacam itu. Yang dilakukan oleh Pak Isa Ansori mendirikan front anti komunis di Bandung. Dan dia ajak orang komunis yang berbeda paham dengan dirinya untuk diskusi secara beradab. Contoh, apa yang saya tentang dari komunis? Yang saya tentang dari komunis itu adalah pikiran-pikiran utopis mereka. Jadi menghayal. Orang komunis itu punya hayalan bahwa suatu saat dunia itu tanpa kelas. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Saya mau tanya, mungkin nggak ada dunia semacam itu? Nggak mungkin. Karena kalau di dunia ini semua adalah orang kaya, maka siapa yang akan bekerja? Oleh karena itu Islam itu nggak seutopis itu. Di Islam itu kaya dan miskin itu diakomodir dalam Al-Quran, lalu kemudian diberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Orang miskin tidak boleh ditinggalkan kehidupannya oleh orang kaya. Makanya kita mengenal zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Orang miskin dan orang kaya di dalam Al-Quran diakomodir. Oleh karena itu di dalam sejumlah teks keagamaan kita, para pemilik pekerjaan itu, para pengusaha itu harus menggaji karyawannya sebelum keringatnya mengering. Itu konsep Islam. Nah, ikhwati iman yang saya muliakan, inilah bagian kedua dari ciri orang bertakwa. Kalau kita saumnya benar, maka kita tidak akan menjadi manusia yang pemarah. Yang ketiga, wal afina anin nas.
Kalau kita saumnya sukses, maka kita akan mudah memaafkan kekeliruan orang. Bagaimana caranya kita mudah memaafkan kekeliruan orang? Caranya sederhana sekali. Kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa kita itu manusia, dan manusia itu memiliki celah untuk melakukan salah dan lupa. Oleh karena itu kalau lihat ustadz, saya mohon ya, ningali ustadz teh jangan terlalu takjub. Saya itu termasuk guru ngaji yang mendorong desakralisasi ustadz. Jadi ustadz itu nggak usah disakralkan. Dianggap orang hebat, dianggap orang suci, dianggap orang tidak berdosa. Saya dengan bapak, kemungkinan besar bapak jauh lebih soleh kok ketimbang saya. Saya sering ngobrol di sejumlah pengajian. Mohon maaf ya, tidak semuanya. Mungkin ada ustadz-ustadz itu yang datang ke pengajian itu untuk ngejar rotibah. Tapi jamaah berjalan dari rumahnya masing-masing datang ke tempat pengajian kan nyari ilmu. Kemungkinan jamaah berbelok niatnya itu jauh lebih kecil ketimbang seorang guru ngaji. Oleh karena itu saya sering sampaikan, doakan guru ngaji kita itu istiqomah. Di kita itu unik, ustadz itu nggak boleh melakukan kekeliruan. Bahkan yang lebih unik, kunaon lamun aya ustadz nikah deui sok tara jadi di jadwal ku persistri. Saya mah jujur Pak Bu, di kabupaten itu ada cabang yang kemudian menolak nama salah satu ustadz untuk diundang hanya karena nikah deui. Bapak Ibu kemarin ngelihat misalkan, ya mohon maaf saya harus sampaikan ini sebagai contoh. Agim misalkan terancam pernikahannya dengan Teh Nini. Itu nggak ngerti, tiba-tiba orang teh mani, ongkoh ustad tapi cerai. Padahal erek ustad, erek teu ustad cerai mah ulah. Daripada cerai maning keneh teras Pak. Nari bapak kawin deui. Kan gitu. Jadi bisa nggak kita yakin kita itu orang-orang yang dimungkinkan melakukan kekeliruan? Kalau bapak, ibu, dan saya punya prinsip itu, kalau orang melakukan kekeliruan kepada kita, kita mudah memaafkan mereka. Anak-anak kita tidak berprestasi di sekolah. Lalu bapak ibu marah-marah sama anak bapak ibu. Pertanyaannya, pernah nggak sebelum marah bapak ibu nanya berapa jam yang bapak dan ibu miliki untuk mendidik anak dari bapak dan ibu sekalian? Saya punya sekolah di Cileunyi namanya SD Sedunia. Ketika pembagian ijazah tahfidzul Quran, karena syarat lulus SD di tempat kami minimal harus hafal 5 juz baru lulus SD. Itu tiba-tiba ada orang tua yang protes. Ustad, kunaon murang kalih abdi mah memang hafal 5 juz tapi teu saya nusanes. Nusanes mah tad aya nu ti kelas 3 keneh tos 5 juz. Tapi kunaon pun anak mah henteu. Eta teh nyarekan ka ustad. Lalu saya balik menyampaikan argumentasi. Saya katakan, Bu, saya mau tanya. Ari murang kalih ibu sareng murang kalih anu sanes di kelasna diwurukna ku guru nu sami teu? Sami. Bukuna sami teu? Sami. Jam pelajaranana jumlahna sami teu? Sami. Ujianana ku alat uji nu sami teu? Sami. Kunaon hasilna benten? Da di sakola mah sagala rupina sami. Berarti yang membedakan itu adalah pendidikan di rumah. Kunaon aya budak anu pinter ngaji na meureun inung bapakna atawa teteh aana rajin ngatik ngadidik nu jadi budak eta. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Kalau kitanya sendiri tidak menginvestasikan waktu yang cukup untuk pendidikan anak-anak kita. Dan setiap anak kita melakukan kekeliruan,
Maafkan mereka, karena mungkin kekeliruan yang mereka produksi sebagian adalah kontribusi dari cara kita mendidik anak-anak kita. Ayah nini pun ternyata tangtos ari nini mato sepuh curhat. Tad abdi mah gaduh murang kalih teh 2 eta mah 2 nana uihna teh pas Idul Fitri Idul Adha ge tara. Padahal calikna di Bandung, abdi di Tasik, teu pira ngan ukur 3 jam. Lalu saya tanya, dupi ibu kapungkur, katuang ibu, katuang rama, miwah mertua, sok uih sabaraha tahun sakali. Diwaler, biasa wetad pas mudik kumpul Idul Fitri. Bumina di mana? Di Cikalong. Ibu di mana linggih? Di Tawang. Maka saya jawab, leuheung kene budak ibu ti Bandung datang ka Tasik. Satahun sakali. Ibu mah urang Tawang uih ka Cikalong satahun sakali. Oleh karena itu saya ingin sampaikan ya, kalau kita ingin diperlakukan baik oleh anak-anak kita di masa yang akan datang, maka syaratnya sederhana, perlakukan orang tua kita sebaik-baiknya di masa kini. Tolong biasakan itu. Saya pernah menyampaikan, kalau tidak ada pandemi, sebetulnya 3 bulan sekali saya itu sudah fix diminta oleh keluarga masyarakat Islam Indonesia di Tokyo untuk ngaji setiap 3 bulan sekali ke Jepang, ke Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Dulu saya bingung, saya harus menjelaskan apa ya di Jepang. Ngobrolkeun bersih itu, ngobrolkeun disiplin itu, ngobrolkeun pinter Human Development Index HD itu. Tapi saya menemukan celah. Sekeren-kerennya masyarakat Jepang itu sekarang tengah berada pada ancaman yang besar. Bapak Ibu tahu tingkat pertumbuhan penduduk di Jepang saat ini minus. Seueur keneh nu maot daripada nu lahir. Kenapa tingkat kelahirannya hampir berhenti? Alasannya sederhana. Karena banyak sekali orang-orang yang punya usia yang cukup untuk menikah, mereka lalu kemudian menahan dirinya untuk menikah. Mantak mana di ditu mah seueur laki-laki dengan usia yang cukup tapi belum menikah, perempuan usianya sudah cukup belum menikah. Alasannya apa? Mereka punya trauma di masa kecil. Ketika mereka jadi anak-anak, bapak dan ibunya kerjanya bagaikan robot. Berangkat jam 6, kadang balik jam 8, kadang balik jam 9. Akhirnya apa yang mereka lakukan sekarang? Anak-anak muda di Jepang sekarang yang sudah mandiri, mereka hanya menyediakan waktu untuk ayah dan ibunya ketemu di stasiun kurang lebih dengan durasi waktu 45 menit. Meskipun tidak semua melakukan itu, tapi banyak sekali yang melakukan itu. Jadi ketemu dengan orang tua itu di stasiun. Mun di urang mah di stasiun Tasik ada tempat ngopi ngobrol. 45 menit ditinggalkan, teu dianterkeun sepuhna teh. Kenapa? Karena merasa tidak punya kewajiban. Toh waktu dulu anak-anak juga nggak diurus. Jadi sekarang kalau saya datang ke Jepang itu menjelaskan bagaimana birrul walidain, hormat kepada orang tua. Lalu bagaimana tanggung jawab orang tua mendidik anak. Itu poin plus dari agama ini. Anak itu tanggung jawab kita. Oleh karena itu sekali lagi kalau anak-anak kita melakukan kekeliruan, saya mohon agar kita semua mampu memaafkan kekeliruan mereka. Kalau di dalam rumah kita sudah bisa melakukan itu, kepada tetangga kita sudah bisa melakukan itu, maka kelak dalam kehidupan yang jauh lebih luas, yakni dalam kehidupan kita dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara, maka kita pun akan memiliki keluasan untuk memaafkan orang lain. Di Amerika itu dari sekian banyak pemilu, baru tahun kemarin calon yang kalah tidak mengucapkan selamat kepada yang menang. Sebelumnya diumumkan asar, sebelum maghrib calon yang kalah itu sudah mengakui kekalahan.
Dan mereka beres itu lalu kemudian bersatu kembali, tidak meninggalkan luka yang dalam. Oleh karena itu saya sering menyampaikan kalau pemilu jangan terlalu serius, karena kebanyakan juga tipu-tipu. Dan selepasnya mudah-mudahan kita segera bersatu sebagai komunitas umat dan bangsa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kalau kemudian kita sukses melaksanakan saum ini dengan baik, lalu kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang gemar memproduksi kebaikan. Jadikan takdir Allah apapun itu sebagai cara kita untuk melakukan kebaikan. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, ciri orang bertakwa itu adalah ketika ia sudah memproduksi kekeliruan dan dosa, ia lalu kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia berkomitmen untuk tidak melakukan kekeliruan yang serupa. Oleh sebab itu ikhwati iman yang saya muliakan, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua, kalau kita pernah melakukan kekeliruan-kekeliruan di masa muda kita dan kita sadar bahwa itu adalah sebuah kekeliruan, maka harapan saya kita semua menjelma menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan dalam kehidupan keseharian, beres sholat saja, yang unik, sholat itu ibadah. Tapi bacaan awal setelah kemudian kita mengucapkan salam, kita beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata setan itu jangankan dalam pengajian semacam ini, jangankan dalam kehidupan di pasar, jangankan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam ibadah sholat saja kadang setan masih menggoda kita semua. Makanya kemudian kita beristighfar. Dan ini pun mendorong kita semua untuk memberikan kesempatan kepada siapapun itu sahabat kita yang pernah ada di lembah hitam, pernah melakukan kekeliruan, pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan kezaliman, untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita menjadi teman pertaubatannya itu. Ikhwatul iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan, karena insyaallah kita akan bersegera menyiapkan berbuka saum. Kita berdoa mudah-mudahan saum hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan saya ingin memberikan pesan paling akhir di pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Hari ini konon katanya PD Persis Kota Tasik akan melaksanakan fundraising, pengumpulan dana untuk pendirian kantor PD. Dan izinkan saya menyampaikan bahwa di zaman Rasul hal ini tidak pernah dilakukan. Jadi di zaman Rasul itu nggak pernah Rasul melakukan fundraising seperti ini. Ketika Rasul datang ke Madinah dan Rasul melihat Madinah itu sebagai negara agraris, tanahnya subur, maka Rasul tahu hal yang terpenting agar sebuah kawasan agraris itu maju, maka kawasan itu harus punya sumber air yang cukup. Rasul itu cukup ngobrol begini, ieu teh bagjanya lamun urang gaduh sumur cai. Dan Rasul nggak bikin proposal, Rasul nggak ngajak jamaah untuk terlibat, tapi hanya dalam waktu beberapa hari Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf merasa bahwa itu bagian dari tanggung jawabnya, sehingga kedua hamba Allah itu datang kepada pemilik sumber air yang ada di kota Madinah, melobinya hingga kemudian membelinya dan mewakafkannya untuk Islam. Jadi lamun urang zaman Rasul keneh mah cekap Ustad Arif teh ngobrol di dieu teh kieu. Duh asa bagjanya lamun pada Persis Kota gaduh kantor tos teu ngadamel proposal. Beres we eta teh isuk pagetona teh. Tah margi Ustad Arif sanes Nabi, bapak-bapak sanes Utsman bin Affan sareng Abdurrahman bin Auf, matakna didamel proposalna. Lamun proposalna tos dipasihkeun bapak ibu masih kene teu mantosan, eta kacida. Komo ieu sasih Ramadan. Dan sebagai pembuka Ustadz Yusuf, saya tahu kalau saya ngaji di Tasik saya pasti dapat rotibah. Rotibah saya untuk hari ini
saya wakafkan untuk kepentingan pendirian kantor PD Persis Kota Tasikmalaya, ya gitu. Da ustadznya kudu jadi contohnya gitu. Hatur nuhun. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon tidak beradab sebentar. Terima kasih kepada Al-Ustaz atas ilmu yang luar biasa dan atas wakafnya ketika beliau dan beliau alhamdulillah dan langsung berwakafkan kepada pedagosis luar biasa yang mungkin coba kita semuanya. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustaz barusan bahwa hari ini pedagosis akan melaksanakan konferensi. Jadi mari kita sama-sama untuk punya spirit kontribusi bahwa ketika saat ini PDPS sudah punya planning untuk membangun masjid, kantor, dan yang lainnya, maka pastikan ada nempel jariah kita di sana. Baik tadi di sebuah bata, di ubin, di kaca, di lampu, di listrik yang ngalir, itu pastikan ada jariah kita agar kita nanti kebagian kebaikan. Sebuah partisipasi dengan sebuah kurma, Rasul pernah menyampaikan sebuah motivasi. La yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasbin halal. Tidaklah seseorang yang berkontribusi infak dengan sebuah kurma, bayangkan Pak, dengan sebuah kurma, sebiji kurma, illa akhadahu Allahu biyaminih. Nanti Allah akan ambil sedekah kurma itu dengan tangan kanannya Allah. Fayrabbihi kamirabbi ahadukum faluh. Maka Allah kemudian akan melipat gandakan, akan memperbanyak pahala sedekah kurma tersebut, seperti orang tersebut menunggu kembangkan kudanya atau untanya. Hatta takuna misla jabal, sehingga nanti pada hari akhirat kurma yang sebiji tersebut akan berbuah, akan berubah menjadi pahala sebesar gunung atau lebih besar dari itu. Satu kurma yang sedekahkan pahalanya akan sebesar gunung. Maka pastikan satu kurma terangkuti kita tempelkan jariah untuk hari ini. Kita membangun masjid Persis dan kantor Persis serta yang lainnya. Haqaiqul yaum ahlamul ams. Kenyataan hari ini yang terjadi adalah impian hari kemarin. Wa ahlamul yaum haqaiqul ams, dan impian kita hari ini akan jadi kenyataan esok hari. Hari ini PDPS punya impian besar bahwa kita ingin punya masjid, punya kantor, dan yang lainnya. Saya optimis esok lusa akan terjadi, akan jadi kenyataan. Siapa yang akan berperan? Kita sama-sama berperan dengan prinsip stasiun sabunnya. Kita bertahap Bapak Ibu ya, bertahap, tidak langsung harus sekian. Kita bertahap. Untuk tahap awal, tahap kedua hari ini, panitia menyampaikan kepada kami akan dilaksanakan pengecoran dak lantai 2 dan juga amparan. Besi dibutuhkan 22 mili ukurannya 200 cm, besi 16 mili 200 cm, besi 13 mili 300 cm. Kemudian untuk amparan 12 mili besi 1500 cm, 8 mili 600 cm, dan 130 lembar bondek yang 9 meteran. Ini bisa Bapak Ibu akses di Facebook Persis atau di grup WA. Prinsipnya adalah Ibu boleh mengambil kapling berapa kali. Ustaz, saya punya satu besi aja bisa? Boleh. Ustaz, saya hanya punya uang untuk sebungkus nasi bungkus, boleh. Silahkan Bapak Ibu. Yang penting ada jariah Bapak Ibu nempel di proyek ini. Silahkan berlomba-lomba untuk kebaikan kita hari ini.
Alhamdulillah saya buka WA tadi, ternyata di WA sudah ada yang transfer uang sebesar 10 juta rupiah. Qadarullah, silahkan yang ingin melanjutkan jariahnya. Bapak Ibu boleh transfer ke rekening, nanti di formulir sudah ada, silakan. Atau Ibu boleh infaknya berupa bahan, silakan. Atau Ibu boleh infaknya nggak punya uang, nggak punya bahan, infaknya share berita ini, sampaikan berita ini kepada yang lainnya. Barangkali dengan jari Bapak Ibu orang kemudian sampai informasinya dan terketuk untuk berinfak, dan Bapak Ibu saya percaya akan mendapatkan kebaikannya juga. Karena itu siapkan hari ini, petugas sudah siap. Kami sediakan formulirnya, sebagian yang mendapatkan, yang belum mendapatkan silakan bisa hubungi kami. Dan di belakang itu sudah ada petugas yang siap untuk menampung. Silakan Bapak Ibu, saya sebenarnya berapapun yang bakal sedekahkan hari ini, silakan prinsipnya kontribusi dengan spirit yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi sebuah saksi kita adalah pejuang Allah. Kita siap untuk mengembangkan agama Allah, dan kita siap menjadi syahid dengan berjuang membangun Persis Center, membangun masjid, kantor dan sebagainya. Karena orang yang berjuang itu adalah orang yang insya Allah dapat pahala syahid. Bapak Ibu silakan, di belakang nanti ada petugas, di sana di sebelah sana juga ada petugas. Silakan untuk memberikan spirit kontribusi berapapun yang disampaikan, yang penting prinsipnya yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan impian kita hari ini Allah wujudkan esok lusa. Mudah-mudahan kita punya masjid yang cukup produktif, kantor yang produktif, dan fasilitas yang insya Allah kita jadikan dapur perjuangan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ambil takdir jariahnya, mudah-mudahan esok lusa kita dapat buahnya. Saya Yusuf mohon mundur dan mohon maaf bila ada kata yang menonton di teman-teman semuanya. Insya Allah hari ini adalah pertama saum. Mudah-mudahan selama saum kita terjaga dari kemaksiatan, dan kita saum yang berefek pada ketakwaan yang buahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin mengisi formulir silakan bisa hubungi panitia. Di sebelah sana sudah ada petugas untuk menampung infak sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Gusto, kadang-kadang ayah pengen tersedia antara itu nggak kali kaya. Oh gitu. Waalaikumsalam.